Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian larutan penyangga. Sebelumnya saya sapa dulu anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria tentu dalam pembelajaran kimia. Ini saya berikan contoh larutan penyangga atau larutan buffer ya. Ini zat penyangga atau buffer. pH 4,01, ini pH 9,21. Berarti ini pH ini bersifat asam atau ini berarti buffer asam ya. Sementara ini yang pH-nya 9,21, ini penyangga atau buffer yang bersifat basa. Sekarang kita lihat selanjutnya. Apa sih larutan penyangga? Ya, sebelum ke pengertian larutan penyangga, kita lihat dulu nih ya. Tingkat keasaman atau pH dalam tubuh manusia berbeda-beda ya. Misalnya darah kita pH-nya 7,4. pH dalam lambung 1,5. Nilai pH itu sangat penting terutama dalam kerja enzim ya dan tekanan osmotik darah. Tubuh kita itu sangat peka terhadap perubahan pH ya. Perubahan pH itu dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan atau dapat merugikan ya, bahkan bisa mematikan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, artinya perubahan pH, diperlukan suatu larutan. Larutan itulah yang disebut larutan penyangga atau buffer ya. Apa itu larutan penyangga? Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan walaupun ditambah sedikit asam atau basa, bahkan diencerkan. Saya ulangi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam atau basa, bahkan ditambah air. Di dalam larutan penyangga atau buffer terdiri dari pasangan asam basa konjugasi. Misalnya kita lihat langsung contoh ya. Ada larutan yang memiliki pH 4,74. Setelah dilakukan penambahan HCl pada larutan penyangga tersebut, pH hanya berubah 0,08. Kecil perubahannya atau tidak drastis perubahannya. Sedangkan jika air murni yang tadinya pH-nya 7, kalau dilakukan penambahan HCl, pH itu berubah drastis dari 7 berubah menjadi 2. Untuk lebih jelasnya, ini gambarnya ya. Penjelasan yang tadi. Ini adalah larutan penyangga yang pH-nya 4,74. Kita lakukan penambahan HCl. Ternyata pH larutan penyangga itu menjadi 4,66. Hanya berubah 0,08 tadi. Ini ada air murni yang pH-nya 7. Kita lakukan penambahan HCl. Ternyata pH-nya menjadi 2. Terjadi perubahan yang drastis. Tadinya 7 menjadi 2. Berarti ada perubahan 5. Sementara tadi 4,74 menjadi 4,66 hanya berubah 0,08 ya. Perubahan pH yang sangat kecil. Itulah penyangga. Jadi ke dalam larutan penyangga dilakukan penambahan asam ataupun basa sebenarnya ya. Dalam jumlah yang kecil, pH-nya tidak berubah secara drastis. Ini contoh larutan. Ada larutan P, Q, R, S, dan T. Inilah pH awal dari larutan P, Q, R, S, T. Inilah pH setelah dilakukan penambahan sedikit asam. Inilah pH setelah dilakukan penambahan sedikit basa. Kalau kamu lihat dari data ini, mana yang merupakan larutan penyangga? Tadi dikatakan larutan penyangga itu larutan jika dilakukan penambahan sedikit asam, sedikit basa, pH tidak berubah secara drastis. Kalau kita lihat ini, pH awal 3, ditambah sedikit asam 2,9 berubah 0,1.
dilakukan penambahan basa menjadi 3,1 berubah 0,1. Sementara ini 5 menjadi 4,9 berubah 0,1. Ini menjadi 5,1 berubah 0,1. Sementara ini 8 menjadi 5,9. Perbedaannya sudah 2 lebih. Ini juga perbedaannya 1 lebih. Demikian ini 9 menjadi 8,5 menjadi 10,5 berubah 1,5 dan 0,5. Ini dari 10 menjadi 8,5 berubah 1,5. Ini menjadi 11 berubah 1. Sehingga yang merupakan larutan penyangga adalah P dan Q. Di mana penambahan sedikit asam dan sedikit basa tidak mengalami perubahan drastis, hanya berubah 0,1 dari pH awalnya. Oke. Sekarang kita melihat komposisi larutan penyangga. Di dalam larutan penyangga itu ya, tentu ada asam dan basa konjugasi ya. Ada asam dan basa konjugasi atau ada basa dan asam konjugasi. Ini ada 2 contoh larutan penyangga ya. Penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya. Asam lemah ini contoh asam lemah. Inilah basa konjugasinya. Kamu masih ingat ya pengertian cara menentukan basa konjugasi ya? Jadi misalnya kalau dia asam, basa konjugasinya apa ya? Basa konjugasi. Misalnya nih, kalau asamnya CH3COOH, asam itu tentu melepas H. Setelah dilepas H positif, tentu tinggallah CH3COO-. Inilah basa konjugasinya ya. CH3COOH, basa konjugasinya CH3COO-. Kalau misalnya saya kasih nih, ada asam misalnya ya, HNO2. Asam itu tentu melepas H positif. Setelah dilepas H positif berarti tinggallah NO2-. NO2- lah basa konjugasinya. Kemudian yang kedua, penyangga basa lemah dengan asam konjugasi. Ini contohnya, ini basa lemah. Asam konjugasinya NH4 positif. Sekarang cara menentukannya, ada basa, ada asam konjugasi. Kalau dia basa NH3, basa itu tentu adalah senyawa yang menerima H positif ya. Berlaku konsep asam basa bronsteklori. NH3 setelah menerima H positif, dia menjadi NH4 positif. Jadi artinya kalau basanya NH3, asam konjugasinya adalah NH4 positif karena basa itu menerima H positif. Asam itu tadi melepas H positif. Itulah untuk pengertian penyangga, baik penyangga asam dan penyangga basa. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga kamu mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu.